Kebun benih memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pertanian dan keberlanjutan sumber daya alam di suatu wilayah. Dalam hal ini, kebun benih berperan sebagai sumber utama penyedia benih berkualitas tinggi untuk tanaman pangan dan hortikultura. Dengan adanya kebun benih ini, maka dapat dipastikan bahwa petani memiliki akses benih yang bermutu, memiliki ketahanan terhadap penyakit, dan memberikan hasil yang optimal. Kebun benih merupakan tempat di mana inovasi pertanian dapat dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan varietas baru, teknologi pertanian terbaru, dan praktek pengelolaan yang lebih baik, sehingga kebun benih ini dapat memajukan sektor pertanian secara keseluruhan. Optimalisasi pengelolaan kebun benih dapat dilakukan dengan berbagai upaya yang melibatkan perencanaan, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, bertemu lagi dengan saya Galus Karkinanti, masih dalam catatan sang jurnalis episode Kabupaten Kendal nih. Nah, saat ini saya sedang berada di wilayah Patean, wilayah atas pemirsa, dan sudah pemirsa lihat sendiri di belakang saya ini sudah terlihat adanya bibit-bibit unggul. Bibit-bibit ini ya pemirsa, tanaman-tanaman yang ada di belakang saya ini. Nah, karena hal tersebut, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana proses dari pembibitan yang ada di wilayah Patean ini. Dan untuk lebih jelasnya, ikuti terus perjalanan saya dalam catatan sang jurnalis. Mari! Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kanan ini sudah bersama saya Pak Pandu selaku Kepala Dinas dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Pak Pandu, kita bertemu lagi, Pak. Ya, ketemu lagi, Pak. Tapi di suasana yang beda ya, Pak, ya. Ini di pembibitan ini. Ya. Nah, mumpung kita di sini juga, saya tuh penasaran, Pak, terkait pembibitan dan perbenihan di Kabupaten Kendal ini sejauh ini seperti apa, Pak? Jadi di Kabupaten Kendal memang ada beberapa penangkar, namanya penangkar. Penangkar ya. Penangkar ini memang pekerjaannya melakukan perbanyakan benih. Ya, benih apapun itu. Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa penangkar ini diwajibkan untuk mempunyai uji kompetensi terkait dengan kemampuan mereka melakukan perbanyakan. Karena perbanyakan ini ada tuntutan kualitas terhadap hasil perbanyakannya. Ya, tuntutan kualitas ini apa? Ini menjadi sangat penting supaya apa yang diperbanyak itu sama persis dengan indukannya, supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam perbanyakannya. Memang diperlukan bekal-bekal edukasi, teknik tentang teknik budidaya perbanyakan tanaman. Nah, ini kami bekerja sama dengan praktisi-praktisi masalah penangkaran benih. Kami juga melibatkan instansi yang lain seperti BPSB, itu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, untuk selalu memberikan bekal kemampuan kepada penangkar-penangkar kami, termasuk untuk sertifikasi uji kompetensi. Ya. Berarti memang untuk penangkarnya itu tadi butuh sertifikasi dulu ya, Pak, ya? Untuk pelatihan dulu ya? Harus. Proses pelatihannya gimana itu, Pak? Jadi khusus atau? Memang sebelumnya kan ada pelatihan-pelatihan, terus habis itu ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini sebagai syarat nanti penangkar ini untuk bisa melakukan jual beli benih yang diperbanyak. Kalau secara aturan, benih yang diperbanyak itu harus ada label. Cuma sampai dengan saat ini baru ada beberapa penangkar yang memang baru yang sudah mempunyai uji kompetensi masalah penangkaran
benih. Nah, ini yang harus selalu kita berikan edukasi pada penangkar-penangkar bahwa untuk bisa melakukan penangkaran dan penjualan benih itu memang ada persyaratannya, tidak asal sembarang menjual benih. Itu syaratnya itu. Pas sebenarnya tujuan berkelanjutan dari perbenihan ini apa, Pak? Jadi harapan kami itu untuk semua kebutuhan benih jenis apapun itu kalau memang dari penangkar Kabupaten Kendal itu bisa melakukan perbanyakan sendiri, kita tidak perlu beli dari wilayah lain. Jadi perputaran ekonominya, perputaran uangnya juga dari Kendal kembali ke Kendal lah. Kurang lebih seperti itu. Tentunya kami tidak hanya kok sekedar menuntut penangkar ini mampu memproduksi benih, tapi juga terkait dengan masalah kualitas juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus sama seperti indukannya tadi ya, Pak, ya? Jadi tidak banyak yang menyimpang. Ya. Oke, harapannya ke depan Pak untuk perbenihan di Kabupaten Kendal seperti apa, Pak? Jadi untuk para penangkar yang selama ini mungkin belum pernah main ke dinas atau belum pernah main ke UPTD untuk bisa silaturahmi, nanti akan kita berikan wawasan, kita berikan edukasi, untuk kemudian nanti sama-sama kita bimbing, untuk kemudian nanti akan kita fasilitasi untuk bisa mereka mengikuti uji kompetensi penangkar benih. Harapannya begitu. Oke, terutama untuk tujuan berkelanjutan itu tadi ya Pak? Ya, itu tujuan jangka panjangnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pandu. Sama-sama Mbak. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Pandu selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kiri saya ini sudah ada Pak Budi Heru ya Pak. Ini selaku Kepala UPTD Perbenihan dan juga Pertanian di Kabupaten Kendal, Pak Budi. Pak, ini mumpung kita ada di perbenihan ini ya Pak, ada di pembibitan juga ini. Di belakang kita samping-samping sudah ada bibit apa Pak ini? Durian ya? Ya, nah ini saya penasaran Pak, sejauh ini pengelolaan pembibitan dan perbenihan di Kabupaten Kendal ini seperti apa Pak? Jadi begini Mbak, bisa kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan di UPTD Perbenihan Pertanian itu untuk saat ini itu kita masih fokus kepada pengelolaan kebun benihnya ya. Jadi kita punya kebun benih itu ada 2 lokasi. Yang satu di Bleder, itu masuknya ke Kecamatan Watubun Kabupaten Kendal. Kemudian yang satu itu di Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Itu ada kurang lebih 6,9 hektar. Oke. Jadi mulai tahun 2020 awal itu sudah kita kelola sedemikian rupa, karena sebelumnya sekian puluh tahun itu terbengkalai dan belum terkelola dengan bagus. Makanya mulai tahun 2020 itu dengan adanya UPTD Perbenihan itu kebun kita tata sudah berdasarkan blok-blok tanam. Jenisnya ya Pak ya? Iya, itu di situ ada alpukat, ada durian, ada kelengkeng, ada rambutan, ada kelapa dan sebagainya. Itu nanti akan dijadikan semacam pilot project. Jadi semacam pilot project bahwasanya nanti dari kebun benih yang sudah kita tata dan sudah kita tanam itu nanti ke depannya kita melalui teman-teman penangkar benih yang sudah kita bina itu kita bisa memproduksi benih ya dengan varietas sesuai dengan apa yang kita tanam. Jadi kalau para petani, orang-orang awam katakanlah seperti itu, nanti itu tidak perlu bertanya-tanya lagi. Kalau yang ini jenis apa, yang ini seperti apa, rasanya seperti apa, itu kita sebelumnya di kebun itu sudah punya dulu. Jadi kita nanti di kebun yang kita jadikan pilot project itu sudah jelas nanti keunggulannya, varietasnya, kualitasnya itu. Nah, nanti ketika kita memproduksi benih, kedepannya kan itu jelas sudah pasti. Istilahnya sampelnya ya, Pak, ya. Kalau berbuah ya bisa dirasakan buahnya seperti ini. Seperti itu. Nanti bibitnya juga hasilnya bakal seperti itu, seperti indukannya gitu ya Pak ya. Jadi kita pun nanti di situ kan itu juga bisa dijadikan istilahnya kebun entres gitu ya. Kalau semacam ini kan perbanyakannya itu dengan metode okulasi. Jadi, apa itu Pak? Okulasi itu nanti kita nyambung melalui mata tempel ini. Jadi ini ada batang bawah yang itu ditumbuhkan dari biji. Ditumbuhkan dari biji itu kita namakan
seedling atau understamp. Nah itu nanti terus kita cari pohon yang memang sudah kualitasnya sudah teruji, itu yang sudah berbuah, bagus, enak, istimewa. Nah itu nanti kita ambil mata tunasnya, kita tempelkan atau kita okulasikan. Itu nanti hasilnya akan 100% sama persis dengan indukannya. Oh, gitu. Jadi meskipun dari bawahnya ini batang bawah dari biji, karena kalau orang-orang dahulu kan cuma dari biji. Dari biji itu kelemahannya, satu nanti hasilnya belum tentu bagus, dua waktu berbuahnya lama, Pak. lama. Kalau dengan model seperti ini, sambung, okulasi itu Lebih cepat ya, Pak? yang jelas kualitasnya sudah teruji dan kemudian waktu berbuahnya itu lebih cepat. Jadi kalau yang model dengan teknik perbanyakan seperti itu untuk semacam durian ini 3,5 tahun atau 4 tahun itu sudah mulai berbuah. Seperti yang ada di kebun benih yang kita kelola di Meteseh itu untuk tanaman durian itu sudah mulai belajar berbunga. Padahal itu belum ada 4 tahun. Itu kita tanam di 2020 awal. Ya. Terus kalau alpukat itu malah hampir 20% dari populasi itu sudah mulai berbuah juga. Berarti dari biji dan perbanyakan itu ada bedanya ya Pak ya, dari mungkin hasil buahnya itu kurang manis atau apa kualitasnya gitu ya Pak ya? Iya jelas, makanya kalau sekarang istilahnya dengan pemuliaan tanaman itu kan dengan metode sambung pucuk, okulasi atau tempel mata tunas itu nanti hasilnya akan jelas-jelas 100% sesuai dengan induknya. Jadi tidak akan ada perubahan gen, nanti ada perubahan rasa dan sebagainya, itu jelas itu akan sama dengan induknya, sama persis. Oke. Ada treatment khusus nggak nih Pak dari perbenihan sendiri Pak? Kalau treatment khusus itu sebenarnya tidak ya, sebenarnya hanya saja kita kan butuh batang bawah yang memang benar-benar sudah kokoh karena dia dari biji. Jadi nanti kelebihannya itu kalau batang bawah dari biji itu nanti dia akarnya kan akar tunggang, bukan akar serabut. Jadi kekuatan pohonnya itu lebih kuat, gitu. Jadi tidak, istilahnya tidak mudah tumbang, kan gitu. Terus kemudian nanti dari hasil sambungan ini dari batang atasnya, mata tempelnya itu kan sudah ketahuan kualitasnya. Jadi dia nanti buahnya jelas akan sama dengan induknya, kan gitu. Itu ya Pak ya, kelihatan bedanya yang bawah sama yang atasnya ini kan, itu ya Pak. Ini kan kelihatan bekas sambungannya di sini, bekas tempelannya kan gitu. Ini kan sangat terlihat sekali. Jadi nanti ini buahnya juga akan sama dengan dari mana dia berasal. Kan gitu. Sebenarnya tujuan kontinunya ini apa sih Pak dari pembibitan dan juga perbenihan ini Pak? Tujuan kontinunya yang jelas itu nanti kita kedepannya persebaran benih unggul itu ke masyarakat itu akan lebih cepat dan lebih merata ya, karena kalau selama ini orang kampung itu kan masih membudidayakan tanaman kan secara tradisional. Kadang mereka ada pohon yang tumbuh di kebun mereka atau di halaman mereka, itu pun mereka istilahnya masih punya rasa eman gitu ya untuk memotong atau mengganti. Jadi dengan metode seperti ini sebenarnya dia itu akan punya keunggulan dari segi berbuah itu lebih cepat, kualitasnya buah juga sebenarnya tetap lebih bagus daripada yang kita hanya mengandalkan dari biji, itu kualitasnya belum jelas, terus waktu berbuahnya juga pasti lama. Jadi kan kita akan sia-sia, nanti kita sudah melihara sekitar 10 tahun, begitu buah pertama ternyata buahnya maksimal ya Pak, kurang maksimal, manis, tidak enak ya kan gitu. Jadi kan kita buang-buang waktu kan gitu. Makanya butuh teknik itu tadi ya Pak ya. Iya, jadi perbanyakan tanaman seperti ini, dan sebenarnya perbanyakan tanaman seperti ini kan juga bisa dalam waktu 1 kali perbanyakan itu bisa menghasilkan bibit yang banyak sekali, karena kalau praktisi-praktisi ataupun ahli-ahli itu dalam 1 kali sambung ataupun okulasi seperti ini 1 hari dia bekerja itu bisa sekitar 250 sampai 300 sambungan yang bisa dia buat gitu. Jadi kan seandainya dia bekerja dalam 1 minggu 5 hari aja kan tinggal dikalikan kan gitu. Jadi kecepatan untuk
produksi itu juga sebenarnya lebih cepat. Itu, gitu. oke. Ini disalurkan kemana Pak setelah menjadi bibit seperti ini? Merata ke berbagai daerah atau memang sudah diplot-plotkan kemana-mananya Pak? Jadi fokusnya? gini, kalau di UPTD Perbenihan itu kan setiap tahun itu ada kegiatan pembinaan penangkar. Pembinaan penangkar benih. Kita dari dulu juga sudah bekerja sama dengan penangkar-penangkar benih. Itu nanti kita ada sosialisasi. Sosialisasi itu terdiri dari teori sekaligus praktek. Kita juga mendatangkan praktisi-praktisi, baik itu dari tingkat Kendal sendiri ataupun tingkat provinsi. Karena kita di UPTD Perbenihan itu juga tidak hanya untuk mengelola produksi benih hortikultura dan perkebunan, tapi kita juga memfasilitasi teman-teman petani yang ada di Kendal bawah, daerah Pantura. Itu kebanyakan mereka kan tanaman pangan ya. Tanaman pangan, jadi kita berusaha untuk memfasilitasi semua. Kalau yang Kendal bawah itu biasanya kita sosialisasi terkait dengan tanaman pangan, itu kita juga biasanya menggandeng dari BPSB Provinsi Jawa Tengah, itu nanti selaku narasumber. Kemudian kalau untuk praktisi-praktisi tanaman hortikultura dan perkebunan, kita di Kendal sendiri juga sudah banyak relasi teman-teman yang sebenarnya itu awalnya dulu adalah binaan dari Dinas Pertanian. Jadi mereka bisa berkembang, berkreasi sendiri, dan akhirnya mereka bisa menjadi penangkar-penangkar besar yang bahkan untuk penangkar Kendal itu ada yang sudah jangkauannya itu sudah sampai ke luar Jawa. Oke. Ya, terutama untuk yang penangkar-penangkar benih kopi, kemudian tanaman-tanaman buah seperti durian, alpukat dan sebagainya itu sudah tersebar merata lah dari wilayah Sukorejo sampai ke Buja seperti itu. Oke, istilahnya selain memfasilitasi petani juga transfer knowledge tadi ya Pak ya, tentunya ya. Betul. Harapannya nanti penangkar itu tidak hanya itu terus, tapi akan ada regenerasi. Gitu, jadi nanti akan bertambah. Jadi ketika ada permintaan untuk benih unggul bermutu, itu kita selalu ready di tingkat petani. Oke. Pak, selain efisiensi, perekonomian dan sebagainya, ada tujuan konservasi nggak Pak? Jelas, kalau konservasi jelas ya, seperti kita bisa lihat di daerah Kendal atas terutama ya, itu juga di lereng-lereng Gunung Prau dan sebagainya, itu kan saat ini sudah terlihat gundul gitu ya. Jadi dan ternyata dari teman-teman penangkar benih itu bukan hanya Dinas Pertanian Kendal saja yang memanfaatkan mereka, dalam arti memanfaatkan itu menggunakan jasa mereka dengan produksi benih mereka, itu ternyata dari provinsi, bahkan dari perhutani dan sebagainya, itu juga mereka akhirnya bisa memesan kepada para penangkar yang notabene mereka adalah binaan dari Dinas Pertanian, dan mereka bisa memproduksi benih unggul, khususnya ini tadi itu untuk konservasi. Karena seperti kita ketahui kalau yang di Kendal atas ini kan sudah mulai gersang, tegaan-tegaan sudah tidak ada gitu nggih. Jadi itu nanti bisa dikembangkan di daerah-daerah itu untuk konservasi, yang mana bisa mengurangi resiko banjir ataupun tanah longsor kan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Tadi kita sudah sharing panjang dan lebar ya Pak ya. Iya. Nah, demikian pemirsa wawancara kami dengan Pak Budi, ini selaku Ketua dari UPTD Perbenihan dan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda. Selain pengoptimalan kebun benih yang ada, UPTD Perbenihan juga berupaya untuk berkolaborasi dengan para penangkar benih dan bibit untuk bersama meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian yang ada di Kabupaten Kendal. Selain pengoptimalan kebun benih yang ada, UPTD Perbenihan juga berupaya untuk berkolaborasi dengan para penangkar benih dan bibit sebagai upaya bersama untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian yang ada di Kabupaten Kendal.
Permisi Pak Galuh Pak dari Lingkar TV. Pak, saya boleh lihat-lihat ini Pak proses pembibitan ini Pak? Bisa. Oke, ini lagi mau ngapain Pak? Ini baru mau nyambung taman kopi. Oh, kopi jenis apa ini Pak? Kopinya yang ini yang understam atau batang bawahnya ini jenisnya Liberica atau mau Excelsa. disambung dengan? Mau disambung dengan jenis Robusta Oh. BP 358. Oke. Yang asal-usulnya untuk batang atas ini dari Bali Benih Pertanian. Tujuannya apa Pak ini Pak? Tujuannya Melakukan penyambungan ini? untuk sambungan ini kan tanaman unggul BP 358 itu lah, untuk menjadikan tanaman ini banyak dan hampir serupa kualitasnya dengan cara disambung itu. Oke, ini kita perlu alat apa aja ini Pak untuk menyambungkan Ya, ini? untuk nyambung berarti yang kita persiapkan adalah entres, batang atas ya, terus batang bawahnya understam, terus ada yang enggak gunting ya. pisau tajam, Harus tajam ya Pak? ya tajam, terus tali Talinya untuk dari plastik. dari plastik, dan penutupnya juga dari yang plastik ini. Oke, oh ya. Oke, Terus nggak lupa Mbak kain ya Pak? kain untuk lap. Jadi lap untuk getah yang nanti kita sambung itu biar pisau selalu bersih. Oh, Jadi setiap harus dilap. potong harus dilap itu. Oke. Oke Pak, bisa kita mulai ini? Ya, mungkin tekniknya awal batang bawahnya kita bersihin dan kita potong. Tujuannya Di untuk sekitar apa ya, Pak kalau sekitar dibersihin? dulu. Ini tujuannya biar pertumbuhan pusat, Pak, memusat di batang. Karena bakal disambung ya Pak ya? Terus batang ini kita potong kayak ini. Jadi berapa Pak? Terserah ya? Ya terserah, dengan panjang sekitar di 7 sampai 10 cm. Oh, ada ukurannya ya? Ya. Terus teknik untuk nyambungnya, bekas potongan yang tadi kita potong lagi biar lukanya enggak memar. Terus kita sayat. Oh, bagian bawahnya disayat ya Pak? Ya. Oh, berarti setiap dipotong dibersihin dulu ya Pak? Sayap meruncing. Terus ini batang bawahnya dibelah. Oke. Belah. Bahan ini kita masukin. Oh, gitu. Setelah itu baru kita tali. Diikat ya Pak? Berapa lama Pak diikat seperti ini? Atau sampai udah muncul daunnya? Daunnya ditutup. Setelah kayak gini biasanya di umur 2 minggu. 2 minggu, ini umur 2 minggu udah pada hidup, dan 2 minggu udah dibuka. Oh. Setelah 2 mingguan. Jadi harus nunggu 2 minggu dulu ya Pak ya? Iya. Oke. Terus langkah selanjutnya Pak setelah ini? Setelah ini Tinggal ditunggu ya? kita tunggu aja. Selama 2 minggu itu Karena tadi. umur kayak gini ini sudah sekitar 5 bulanan. Oh, ini 5 bulan. Yang tadi yang belum dibuka tadi 2 minggu. Ya, 2 Terus minggu yang udah lagi. dibuka ini Pak, yang masih kecil ini? Yang ini kisaran di 2 bulanan. Oke. Oke. Ya, terus saya pegang Pak. Ya. Nah, ini pemirsa hasil dari apa ya, penyambungan Pak? Namanya apa? Penyambungan, ya. Ya, penyambungan dari kopi Liberica dengan Robusta. Robusta. Nah, ini tadi setelah disambung dan ditali menggunakan plastik, saat ini ditutup juga menggunakan plastik. Nantinya kita akan menunggu selama 2 minggu ya Pak ya, 2 minggu baru untuk dibuka dan hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini usia lebih dari 2 minggu ya Pak, udah hidup ya Pak kayak gini ya. Iya. Udah langsung ganti batang ya Pak. Ya, ini nanti cabang ini nanti kita pelihara dipotong satu, dibuang. Oh, Jadi kenapa Pak harus dipotong? ditinggalkan satu, jadi biar nanti jadi tanaman pokoknya satu. Oh, biar nggak bercabang gitu Iya. ya Pak ya. Oke. Terus baru bisa ditanam atau disebarkan itu di usia berapa Pak? Umur 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ini tadi 5 bulan, berarti masih Iya. tunggu lagi ya Pak ya, Nanti 1 di bulan lagi ya. kisaran
4-5 pasang daun. Ada pola treatment sendiri nggak Pak? Mungkin penyiramannya waktu masih usia baru di ini disiram atau enggak? Ya. Kiat-kiat untuk pembibitan ini memang kita berawal dari pelatihan pembibitan yang memang petani harus tahu asal-usul batang atasnya juga karena berkenaan dengan mutu benih dan juga bisa untuk disertifikatkan itu memang pola harus seperti itu, nggak sembarang kita ngambil batang atas karena nanti produksinya juga nggak akan bagus. Terus untuk kiatnya untuk pemeliharaan pembibitan ini yang pertama penyiraman jelas, terus untuk naungan atas karena dengan intensitas matahari yang penuh tanaman nggak kuat, memang harus gitu. ditutup 40 atau 60%. Terus untuk pemeliharaannya biasanya pemeliharaan tunas sekitar ini dibersihin. Diapain Pak? Oh dibersihin, dilap ya. gitu atau disiram pakai air? Nggak dibersihin. Kayak gini-gini harus dihilangin. Oh. Karena kalau ya tunas di bawah sambungan harus dibersihkan. Terus nggak lupa juga penggeseran. Penggeseran itu tanaman harus digeser karena kalau nggak digeser akar akan tembus sampai ke bawah. dan kalau kita mau tanam biasanya tanaman layu. Harus Gitu. setiap 2 bulan, 1 bulan digeserin. Oh, 1 bulan sekali digeser itu tadi. Penyiramannya ini berapa hari sekali Pak? Hampir tiap hari, Pak. Oh, hampir setiap hari. Di pagi, sore? Ya. Pagi atau sore? Di pagi. Paginya ya. Oke. Berarti memang dari penyambung ini harus bibit yang benar-benar unggul ya Pak ya. Nah, untuk cari bibit yang unggul tadi dari mana Pak? Apa memang udah dipilah-pilah dulu? Nah, enggak. Jadi untuk yang mengeluarkan benih unggul memang tertentu dari kedinasan. Jadi dari dinas langsung ya. Balai, kalau di yang paling dekat di sini Temanggung, Balai Benih Pertanian, kalau enggak di Jember, Pak. Pusat Penelitian Kopi Kakao Jember. Bapak sendiri berarti sebelum melakukan penangkaran ini juga melalui sertifikasi juga ya Pak? Pelatihan-pelatihan seperti itu ya? Pelatihan-pelatihan belajar untuk sampai ke sertifikasi, cara nyambung, dan sama teman-teman. Ada teknik-teknik tersendiri itu tadi ya Pak ya. Oke, setelah ini kita tata ke sana apa gimana Pak? Atau mau lanjut ini lagi? Ya, ini satu lagi. Oke. Nah, itu tadi pemirsa proses dari penyambungan benih Arabica dengan Robusta kopi ya. Ini yang ada di daerah mana Pak ini Pak? Muradiharjo. Di Muradiharjo Patean. Oke, di Patean ya, Bisa, di Patean ini. Nah, nanti masih menunggu ya, masih 2 minggu untuk dilakukan pembukaan plastik ini. Dan nantikan terus perjalanan saya dalam catatan sang jurnalis. Dah pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi saya ikut Pak Pujo ini untuk menyambung dari bibit Robusta dan juga Arabica ini, saya akan menunjukkan pada pemirsa tanaman yang sudah disambung yang sudah berusia 6 bulan penuh yang sudah siap untuk ditanam pada Anda. Nah, ini tanaman yang sudah siap untuk diedarkan, untuk ditanam kembali. Jadi ini usianya udah 6 bulan penuh pemirsa, seperti itu. Dan saya akan masih melihat-lihat lagi di perbibitan di tempat ini, tepatnya di Patean ya. Tetap ikuti saya dalam catatan sang jurnalis. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi saya melihat-lihat bagaimana proses pembibitan dari awalnya nih, dari mulai pemotongan bibitnya, kemudian disambungkan kepada media tanam. Nah, tadi juga saya sempat mewawancarai dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan serta Kepala UPTD dari perbenihan sendiri. Dan tak terasa pemirsa sudah 30 menit saya menemani Anda. Dan akhirnya saya Galus Sarkinanti beserta juru kamera Untung Sofa dan kerabat kerja yang lainnya pamit dari hadapan Anda. Terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.